Pundi-pundi rupiah hasil pungutan liar alias pungli terbilang menggiurkan. Baik itu yang dihimpun kelompok preman maupun oknum pelabuhan. Bersih-bersih preman yang dilakukan jajaran Polda Metro Jaya di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu membukakan mata. Praktek pungli masih merajalela. Berkedok memberikan jasa keamanan kepada perusahaan-perusahaan ekspedisi, kelompok preman nyatanya sanggup meraup kutipan liar hingga ratusan juta rupiah saban bulannya. Penelusuran tim telusur mendapati identitas kelompok penyedia jasa keamanan itu. Dicirikan dengan stiker yang diletakkan di kendaraan rekanan mereka. Seolah stiker itu sebagai pembeda sekaligus jaminan bahwa klien mereka tak akan diganggu di jalanan. Padahal pengganggunya ya kelompok-kelompok preman itu juga. Selama ini pemerintah itu setengah hati dalam menangani soal premanisme itu, pungli. Ini diperlukan satu aturan perangkat aturan yang betul-betul baru gitu, menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dan itu bersifat nasional. Selain di luar, di dalam lingkungan pelabuhan atau dermaga, pungli masih saja mengintai. Seorang pengemudi truk kontainer yang kami jumpai menuturkan, di pelabuhan pungutan liar itu sudah mulai dari pintu masuk, pemeriksaan awal, operator di dalam pelabuhan, pemeriksaan akhir, hingga pintu keluar. Semua ada kutipannya. Setiap kendaraan setidaknya akan melewati 5 hingga 6 pos. Setiap pos rata-rata mengutip Rp2.000, walau ada juga yang meminta Rp5.000. Sementara di depo, pungutan dilakukan mulai dari pos satuan pengamanan, pengecekan kontainer, pencucian, loket pembayaran, dan operator. Melintasi pelabuhan dan depo, setiap kendaraan setidaknya dipungut Rp45.000. Jika setiap hari disebut ribuan kendaraan yang melakukan bongkar muat, maka berapa rupiah pungutan liar terkumpul perharinya? Bagi kami sih sebenarnya di asosiasi ya, isu pungli itu sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Dan kemarin pada waktu Bapak Presiden melakukan kunjungan ke Tanjung Priok, sebetulnya sih itu trigger yang sangat baik ya. Kami apresiasi sekali kepada pemerintah, khususnya Bapak Presiden. Walaupun kami sebenarnya agak menyayangkan juga urusannya begitu, maka selalu harus dengan Presiden gitu ya. Jadi sebetulnya kita berharap itu sudah tersolusikan secara sistematis. Masalah pungli dan premanisme di Pelabuhan Tanjung Priok khususnya seolah telah mengakar. Keberadaan mereka pun kerap muncul tenggelam tergantung seserius apa penegakan hukum dilakukan. Kita berharap bahwa semua entitas yang bekerja di lingkungan Pelindung 2 menerapkan ISO 37001. Di mana kami IPC sudah menerapkan tersebut sejak akhir tahun 2020. Kami manajemen bekerja sama dengan teman-teman serikat bahwa dalam perjanjian kerja bersama sudah tertuang dengan jelas apabila ada karyawan Pelindung 2 yang melakukan pungli, maka baik manajemen maupun serikat pekerja sama-sama sepakat untuk dikeluarkan. Ya, saran kami sih sebenarnya ada suatu upaya yang dilakukan secara bersama gitu. Yang kalau di dalam pelabuhan itu ada regulator, ada operator, beberapa stakeholder, ada
pihak aparat negara juga. Ini sudah membuat suatu sinergisitas lah, bagaimana berupaya agar tidak terjadinya suatu tindakan-tindakan yang itu merugikan teman-teman supir. Itu harus dibubarkan semua organisasi-organisasi yang tergasi itu. Kemudian kalau mereka sudah berbadan hukum ya dicabut badan hukumnya. Tindakan tegas aparat terhadap pungli dan premanisme patutlah diacungi jempol. Namun, jangan lupakan pula, jika penyelesaian ke depan haruslah mampu menuntaskan akar persoalannya.